Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadzal ilmu huwa alladhi yamdahu Allahu wa yusni ala ahlihi wa ya'iduhum bi raf'ati ad-darajati indahu subhanahu wa ta'ala. Kata betul saya dulu. Hadzal ilmu, hada mubtada, al ilmu badal bukan khabar. Nah, ilmu ini huwallazi, huwanya dhamir fasl, pemisah. Kalau enggak ada dia, alladinya kayak naatnya ilmu. Hadzal ilmu alladzi yamdahu Allahu. Jadi kayak butuh khabar lagi. Nah, berarti alladzi justru khabar. Kalau enggak ada dhamir fasl baru dia kayak naat nanti. Nah, berarti marfu tanda rofanya tanda rofa lagi. Apa? Dia mabni, itu yang kita. Tadi isim mausul ya. Fi mahalli rafin. Ya mabni di atas sukun dalam keadaan rofa. Ya kan udah dipelajari ya. Iya, kalau kemarin ada tiba-tiba gitu kan pusing. Jadi kita nggak sebut marfu lagi, tapi mabni fi mahalli dalam kedudukan. Nah, nanti kedudukannya nggak pakai isim maf'ul. Kedudukannya pakai masdar. Kalau marfu berarti fi mahalli raf'in. Kalau mansub fi mahalli nasbin. Kalau marfu fi mahalli jar fi mahalli jarrin. Antum nggak bilang dia majrur, tapi mabni fi mahalli jarrin. Majzum fi mahalli jazmin. Hah? Itu kan mabni, inilah kedudukan. Kalau kedudukan punya i'rab. Mabni ala fathin fi mahalli jar. Misal nih. Nah, misalnya apa ya? Ada kitab. Ada mubtada mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Atau sebenarnya mubtada sebenarnya fi mahalli raf'in dalam keadaan marfu mubtada mabni di atas sukun. Ini mabninya, ini kedudukannya. Kenapa dia butuh kedudukan? Karena dia mubtada. Nah, dari sisi isimnya dia mabni. Kamu sih gitu sekarang. Kalau jangan tanya aja. Kemudian itu isengnya bagus kan? Yamdahu fil mudhari. Hu-nya Allahu fa'il. Nah, yamdahu di situ kalimat jumlah fi'liyah ya. Sebagai silahnya alladzi. Nah, isim mausul itu selalu butuh kalimat baru, disebutnya silatul mausul. Apa kedudukan silatul mausul? La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukan, kosong. Wa yusni fil mudhari. Marfu mansub majzum? Marfu. Alamat rafanya? Dhammah muqaddar. Ala ya di atas ya. Ala ahlihi jar majrur. Wa ya'iduhum, ya'idu apa asal fiilnya nih? Ada yang itu. Bukan. Tuh, itu kan hurufnya sepi tuh, ya'idu. Masa 2 huruf doang? Ada ya'udu itu nanti. Wa ada ya'idu. Ya. Wawunya dihilangkan. Ya'iduhum bi raf'ati ad-darajati mudhafun ilaih indahu dzaraf dan mudhafun ilaih.
Kata penulis, bersihan. Hadzal ilmu ini huwallazi yamdahuhullahu. Dialah yang Allah puji ia. Dialah yang Allah puji. Madahan pujian maknanya. Nah, ini paling netral dari kata pujian. Seperti sana. Kalau syakaro muji tapi karena perbuatan. Hamida muji karena zat cinta. Ya, dan juga datang dari amalan qalb biasanya. Kalau wazan fa'ila biasanya amalan-amalan yang enggak terlihat. Makanya hamida, samia. Samia kan enggak ada ininya, enggak ada apa? Actionnya. Nah, biasanya wazan fa'ila itu seperti itu. Nah, madah ini yang paling netral. Wa yusni ala ahlihi, dan ilmu inilah yang Allah yusni. Nah, ini yang sana tadi memuji. Ala ahlihi, kepada pemiliknya. Sana muji-muji sama. Kalau antum terjemahkan gitu gimana? Yang antum puji. Ya, boleh antum terjemahkan dengan yang mirip-mirip lah sama bahasa Indonesia. Misalnya puja, sanjung, nah itu. Ya, kan antum kalau lagi ngajar misalnya terjemahkan puji 2 kali nggak enak. Wa ya'iduhum bi raf'atid darajati indahu subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu inilah yang, ini kan atofnya masih ke yamdahu, berarti hadzal ilmu huwallazi ya'iduhum, yang Allah janjikan mereka bi raf'atid darajat, dengan pengangkatan derajat indahu, di sisi Allah. Derajat berarti ngangkat ke atas. Derajat itu kedudukan yang ke atas. Kalau ke bawah darokat. Seperti orang munafik, innal munafikin fit darkil asfali minan nar. Fit dar pakai kata dark. Dark itu kedudukan ke bawah. Dark kedudukan ke atas. Lanjut. Falnahris an nakuna wirasi al-anbiya ilman wa manhajan. Kata penulis fal nahris. Siapa aja kita? Fi'il mudhari maju zum kena lamul amr. Kalau lamukai nggak bakal disukun kalau kena fa atau selainnya. Sana yang dia lamukai falinah riso, jadinya gitu. Nah, mansub efeknya juga. An-nakuna. Bukan. Ini sim itu Fi'il mudhari. Kenaan mansub. Siapa failnya? Gak punya fa'il fi'il mudhari kan? Isimnya siapa isimnya? Kok hum sih? Ada waw nun. Berarti kalau anti nakina. Ayo. Nahnu ini waw nunnya waw asli. Seandainya hum dia akan yakununa, double waw nunnya. Ya, ini waw nunnya ain sama lam kalimat. Nahnu min wirasi al-anbiya'i mudhafun ilaihi. Mana khobar kananya? Khobar nakun. Min wirasi jar majrur fi nasbin, dalam keadaan mansub. Khobar nakun. Ya, dalam keadaan mansub sebagai khobarnya nakun. Ilman kan tamyiz.
Wa amalan ma'tuf, wa i'tiqadan ma'tuf, wa manjahat, wa manhajan ma'tuf. Nah, tamis tuh apa kemarin kata Pak Misbah? Opone ya? Kita lihat ya. Fal nahris kata penulis, maka hendaklah kita hirs. Apa hirs? Semangat, tamak, tapi maknanya positif. Maka hendaklah kita, semangat an-nakuna untuk kita menjadi min wirathil anbiya, menjadi ahli waris para nabi. Apa nih? Ilmunya, amalannya. Itu tamis tuh, tugasnya tuh. Tiko sangka NU nih. Gitu tuh bisa dapat pemahaman. Berarti ini jawaban dari apanya gitu. Iya. Tamis kan menjelaskan apa yang mubham. Makanya disebut tamis, membedakan kan. Nah, karena dia samar opone gitu loh. Wah. Nah, itiko dan akidahnya wa manhajan dan manhaj. Lanjut. Wah, main HP mulu nih. Dikit doang lagi ya. Maaf ya. Terus? Lah mujarroda salah selembar. Hamli salah lagi tuh kan. Aduh. Gila salah manusia tuh. wal amal bihi ala muradi rabbana subhanahu Muradi muradi Rabbina subhanahu wa ta'ala la mujarroda mujarrad isinya kita kawan lah kan. Kalau isim la nggak ada khobarnya itu. Itu kalimat tersempurna tuh. La mujarroda hamlil ilmi. Atuf ini lanya la atof. Atof dari tamis-tamisnya tadi. Kemudian hamli. Mudafun ilai. Al ilmi. Nah, sempurna tuh kalimatnya kan? Nggak mungkin isim la berarti nggak ada khobar. Karena kan kalau seandainya dia isim la berarti la terus isim la mudhafun ilaih mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan enggak punya kedudukan kuat dalam kalimat. Berarti enggak ada khabar kalau seandainya isim la itu ma'tuf. Wa innamal ilmu innama siapa aja dia innama? Inna dan makaf. Enggak ada isimnya. Enggak beramal. Ma yang menghalangi dari amalan. Ya, ini kan ada tul hazar alat pembatasan. Berarti al ilmu mubtada enggak beramal wal amalu ma'tuf bihi ala muradi rabbina mudhafun ilaih dan nanya mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Ala muradi rabbina jar majrur fi mahalli raf'in khobar. Kata penulis la khobarnya ilmu. Nah, tadi kata penulis apa tadi depannya? Enggak sebelumnya. Saya udah dicapit bukunya apa belakangnya tadi? Oh, mengambil atau menjadi warisan para nabi, ilmunya, amalnya, akidahnya, manhajnya tidak sekedar mujarrad sekedar hamlil ilmi bawa ilmu doang. Enggak cuma sekedar bawa-bawa ilmu. Nanti seperti apa yang Allah perumpamakan tuh orang Yahud keledai yang bawa buku. Wa innamal ilmu wal amalu bih dan tiada lain adalah
mengamalkan ilmu, mengilmui dan mengamalkan dengan ilmu tersebut ala muradi rabbina, di atas keinginan Rabb kita. Maksudnya ilmu dan amalnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan semampu yang kita bisa bukan tebak ya, semampu yang kita bisa pahami dari teks dari Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira Allah paling dekat maunya ke sini. Nah seperti itu. Tentu kita nggak bisa katakan ini maunya Allah secara mutlak gitu ya. Apalagi pembahasan fikih yang banyak keluasan di situ. Tapi tetap kayak misal kasus yang paling sering lah dijadiin pembahasan bolehnya khilaf dalam fikih, dan memang Rasulullah SAW boleh kan? Yang masalah sholat asar tuh di Hudaybiyah. Nah, di Bani Quraidah kan yang satu bilang, Rasulullah katakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu sholat di jalan karena waktu udah mau habis. Tempat belum di Bani Quraidah. Yang satu Bani Quraidah. Walaupun waktu sudah habis. Itu yang Allah inginkan, tetap satu dari lafaz itu. Kita nggak katakan dua-duanya benar. Dua-duanya dapat pahala dari ijtihad. Yang benar cuma satu. Yang menepati kebenaran pahalanya dua. Yang enggak tepat pada kebenaran tapi dia berusaha memahami, maka pahalanya cuma satu. Kita nggak katakan ilmu fikih semuanya benar. Nggak seperti itu. Yang shawab cuma satu. Yang Allah inginkan cuma satu. Nah, di antara dua itu mana yang itu? Bukan pembahasan di sini. Lanjut. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ilmu kama yaqulu imam Bukhari Yuk. babul ilmu qabla qawli wa amali. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Kata penulis, fal ilmu mubtada kama ka huruf jar, ma-nya masdariyah, huruf masdar dia nggak bisa jadi majrur dong huruf. Yaqulu fil mudhari, al imamu fa'il, al bukhari naat atau sifatnya, mana khobarnya, al ilmu kama yaqulul imamul bukhari. Berarti khobarnya apa? Jar majrur kan? Tadi dibilang nggak boleh majrur, gimana sih? Jadi begini saja. Saya kasih solusi. Tadi apa? Al-ilmu kama nika, maknanya apa maksudnya sebagaimana an. Yaqulu al-imamu al-imam. Ini ma sama yaqulnya karena ini ma masdarnya sebagaimana an, jadilah dia masdar. Jadilah dia al-ilmu ka qaul. Masdarnya qala yaqulu qaul. Barulah kalau sudah jadi isim jadi jar majrur. Imani jadinya al-bukhari. Nah, ini berarti qauli ini ya majrur fi mahalli raf'in dalam keadaan marfu khabar. Boleh aku bilang khabar atau boleh aku bilang khabaru al-ilmi atau boleh aku bilang khabarul mubtada, khabarnya si mubtada. Apa aja lah. Itu an itu seperti ada an gitu. Enggak. Memang huruf masdar dia. Ma sama an beda. Beda. Tapi tugasnya sama. Tugasnya sama. Tugasnya bikin fiil jadi bisa ditakwil. Bahkan isim bisa ditakwil sama dia. Si an sama ma ini. Cuman si an bikin fiil mudhari jadi mansub. Alat penasab kan? Kalau ma enggak. Makanya dia enggak dibaca kama yakula. Enggak dibaca kama yakula. Seandainya an ka'an yakula bisa. Nanti takwilannya sama ka qauli seperti itu. Udah mulai seru ya. Lanjut. Babun. Ini kemungkinan i'rabnya khobar. Mubtadanya hadza. Hadza babun, ini adalah sebuah bab.
Al ilmu qabla al qawli wal amali. Al ilmu mubtada qabla zaraf al qawli wal amali ma'tuf. Mana khobarnya? Nah, kita tanya sekarang khobar. Sebenarnya khobar ini urgent sebenarnya untuk ditanya. Qabla aja. Qoblanya zaraf fi mahalli raf'in khobar. Kalau zaraf bukan sama mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya udah sendirian. Jadi khobarnya zaraf sendirian. Khobarnya jar majrur, jar sama majrurnya. Khobarnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mubtada sama khobarnya atau fi'il sama fa'ilnya. Kalau zaraf sendirian ya. Qoblanya saja antum katakan dia mansub tapi fi mahalli raf'in. Lanjut, terjemahkan dulu. Fal ilmu, maka ilmu itu kama yaqulul Imamul Bukhari, sebagaimana yang dikatakan Imam Bukhari, babun. Ini adalah bab al ilmu qabla al qawli wal amali. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Lanjut. Asasun lil aqwali wal a'mali fayajibu an tura'iya fi kulli ma tatafawwahu bihi wa taquluhu an tura'iya fihi al-ilma. Sampai situ. Sisanya hadis. Sabar ya. Fal ilmu asasun khobar, jelas ini ya. Mubtada khobar marfu lil aqwali wal a'mali fayajibu an turaiya. Fi'il mudhari mansub dengan an, ya kan? Nah ini nanti ditakwil jadi fa'ilnya yajibu. Apa fa'ilnya berarti? Fayajibu muro'atun, memelihara maknanya, menjaga, memperhatikan. Ro'a yuroi. Kalau dijadikan isim baru jadi fa'ilnya yajibu. Fi kulli ma mausul tatafawwahu fi'il mudhari. Itu hu-nya bukan hu dhamir ya. Itu lam kalimah. Bihi tatafawwahu bihi wa taqulu. Benar. Wa taquluhu antura'iya fil mudhari mansub fihi al ilma. Ya ini maf'ulun bihi antura'iya. Kata penulis, fal ilmu, maka ilmu itu asasun, asas, dasar, pondasi, lil aqwal wal a'mal, perkataan, untuk perkataan dan perbuatan. Fayajibu, maka wajib apa? Antura'iya, untuk memelihara. Kan nggak bisa fi'il mudhari jadi fa'ilnya yajibu. Ya kan, masa fi'il jadi fa'il gitu kan? Maka didatangkanlah si an ini supaya fi'ilnya bisa jadi fa'il dengan lewat masdar. Maka wajib memelihara fi kulli ma tatafawwahu bihi, memelihara fi kulli pada setiap ma apa-apa yang tatafawwahu, artinya ngomong, dari kata mulut, fuka mulutmu. Nah difiilkan jadi tafawwaha, kemudian dijadikan dhamir anta tatafawwahu. Maka wajib untuk memperhatikan pada setiap apa yang kau katakan bihi, dengannya. Wa taqulu, dan memperhatikan apa yang kau katakan, yaitu anturo ya fihil ilma, yaitu engkau memperhatikan ilmunya sebelum kau mengatakan sesuatu. Lanjut. Hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata penulis, baca tuh bawahnya tuh biar lumayan panjang. Baca bawahnya footnote.
akhraja. Hul Bukhari yu wa mus mun min hadithi Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu. Kata penulis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man syartiyah, betul. Mubtada ini. Ya, mabni di atas sukun tapi fi ma'ri rafin mubtada. Kana Kana fi madinakis fi'il madinakis fi mahalli fi mahalli jazmin fi'il syarat. Nah, syarat kan butuh dua jazm. Yu'minu fi'il mudhari marfu dalam fi mahalli nasbin khobar kana. Apa ya? Billahi wal yaumi al akhiri naat. Mana isim kana? Domir huwa kembali ke man. Barang siapa yang dia itu soalnya gitu ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kalimat belum lengkap. Karena syarat masih mubtada doang. Falyakul, fa ini disebut rabithah li jawabis syart, penghubung jawaban syarat. Kenapa ada fa-nya? Harusnya kan enggak usah. Karena jawaban syaratnya di sini ketempelan lam amr. Lamul amr dia sendiri penjazm. Enggak ada dia sebenarnya sudah jazm. Maka dikasih fa ini. Nanti banyak kenapa harus dikasih fa? Pada jawaban syarat. Misalnya jawaban syaratnya jumlah ismiyah. Misalnya ini ada lamul amr, misalnya ada saufa, misalnya ada sid, misalnya ada laisa dan sebagainya. Falyakul berarti yakul fi'il mudhari majzum kena lam mul amr fi mahalli jazmin jawabus syarat. Nah, beranak tuh jazmnya tuh. Dua khairan maf'ulun bi au liyasmut, yasmutnya aja liyasmut. Ma fi'il mudhari majzum kena lamul amr. Nah, lagi pula dia ma'tuf juga. Kata penulis man kana barang siapa yang dia itu beriman yu'minu billahi wal yawmil akhir kepada Allah dan hari akhir falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia katakan yang baik atau jangan ngomong ya. Yasmut so mata yasmut itu tidak berbicara ya, atau diam. Nah, di sini unik Syekh ini. Syekh kaitkan al ilmu qabla al qawli wal amal dengan hadis ini. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, di sini isyarat bahwasanya iman yang disertai dengan ilmu nanti akan berefek kepada lisan. Kan iman memang sering ditakwil sama ilmu. Karena nggak mungkin ada ilmu kecuali dasarnya iman. Kalau nggak ada iman prasangka, bukan iman. Bukan apa? Nah, bukan iman. Seperti di ayat itu tuh. Wal 'asr innal ladzina amanu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali yang beriman. Itu ditakwil sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kecuali yang berilmu. Makanya pertama kan ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Ini nih pondasi ini. Ini juga dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa kata dia nggak mungkin ada iman kecuali awalnya dari ilmu. Nah, babun qabla al-qawli wal amal beliau pakai dalil ini. Lanjut. Tadi akhrajahul Bukhari gampang ya. Bukhari meriwayatkannya dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Risman ya dibayar Risman. Mare Paulil loh. Kenapa masuk tiba-tiba saudara? Al-mu'minu. Oh kedengaran al-mu'minah tadi. Al-mu'minul alimul ladzi yahtarimul ilma wa yahtarimul risalata allati hamalat fi tayyatiha hadal ilmu hadal ilma yatahalla bihadal
bihadzal adabil ali. Nah, kata penulis al-mu'minu mubtada, al-alimu khabar, alladzi. Nah, isim mausul sebagai naat mabni di atas sukun kemudian dalam keadaan marfu fi mahalli rafin. Yahtarimu al-ilma wa yahtarimu ar-risalata maf'ulun bi, allati isim mausul sebagai naat dalam keadaan mansub karena risalata maf'ulun. Hamalat fi tayyatiha hadzal ilma. Al ilma badal gampang jelas. Masa mubtada? Mubtada hadzal ilmu dong. Maf'ulun bi. Ya, mabni di atas sukun tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Maf'ulun bi siapa? Hamalat, betul. Yatahalla fi'il mudhari marfu' mansub juzum marfu. Tanda rafanya dhammah muqaddar. Kosong dari apa ya? Pokoknya fi'il mudhari kalau kosong ya berarti marfu. Bihadzal adabi badal, al-ali naat. Mana khobarnya? Al-mu'minun. Hah? Salah. Anak terjemahkan dulu. Maka orang yang berilmu, mukmin yang berilmu, dan konsekuensi iman dari ilmu adalah mukmin yang berilmu yang menghormati ilmu. Oh ya, Wa yahtarima risalata, enggak, dan menghormati risalah. Allati hamalat, yang risalah ini membawa fi tayyatiha, pada kandungannya. Tayya ini biasa isian buku. Yang intinya risalah membawa hadzal ilma, ilmu ini, yatahalla bihadzal adabil ali. Ia berhias dengan adab yang tinggi ini, yaitu enggak ngomong kecuali yang baik. Nah, mana khabarnya? Yatahalla hadzal ilma. Hadzal ilma maf'ulun bi, saudara. Yatahalla. Berarti yatahalla fi'il sama fa'ilnya huwa kembali ke al-mu'min dalam keadaan marfu fi mahalli rafin khabar. Jumlah fi'il ya kali ini khabarnya. Lanjut. Apa adab yang tinggi ini? Pak Iman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa ala yaqulu ila khairan. Itu Allah ya. Wa huwa alla yaqulu Yaqula ila khairan illa khairan. illa khairan fa idza lam yajidu Ya lam apa efeknya lam? lam yajid Walam yujad. Jangan lam yajid walam yujad ya. lam tadi yajid Yajid jalan majalan di kalimatil haq. li kalimatil haqqi. Jangan dipanjangin, itu panjang dari li kalimatil. Di kalimatil haqqi wa alaihi an yasmut Apa efek an? An yasmuta. Kata penulis wa huwa an la. Itu adalah an sama la. Yaqula mansub kena an. Ya, la-nya la nafiyah biasa itu. Illa khairan. Khairan maf'ulun bi. Fa idza ada mana syarat ya. Lam yajid majzum. Majalan maf'ulun bi. Li kalimatil haqqi fa alaihi. Ini isim fi'il ini. Isim fi'il bermakna ilzam. An yasmuta mansub kenaan. Alaihinya di situ berarti kalau kita i'rab sebagai isim fi'il berarti dia
mabni ala kasrin, mabni di atas kasroh. Isim fi'il bermakna ilzam. Kata penulis wahwa, yaitu an la yaqula illa khairan, tidaklah dia mengucap kecuali kebaikan. Ini adab yang tinggi tadi. Fa idza lam yajid majalan, maka jika dia tidak mendapati majalan, majalan itu apa ya? Alasan, kesempatan, ya, li kalimatil haq, untuk mengucapkan kalimat yang hak, fa alaihi, maka harus bagi dia ilzam an yasmuta, ya diam. Nah, maka jika tidak mendapati kesempatan atau tidak mendapati ada tempat lah yang bisa mengucapkan kalimat yang baik, maka wajib atasnya untuk diam. Lanjut. Berarti fa'alaihi sama lamudnya sama. Enggak dong, fa alaihi ada mana fi'il. Ya, maka wajib atasnya. Ilzam. Lanjut. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wala yatakallama benar bu? Wala yatakallamu bil fuhsya. Oh iya, bisa juga mas sih. Kalau dia ataf ke yasmuta ya. Tapi benar itu gak niat antum dari? Iya, saya bacanya itu. Oh, karena ataf. Dia mantapkan ke- Oh, mantap. Itu saya pancing lagi tuh jelasannya. Oh iya, atafnya yang mana ya? Atafnya yang mana coba? Silakan Pak, diingat Pak, pokoknya mantap Pak. Atafnya di wa ya. Mana tadi? Wala yatakallama bil batila. Bil batili dong. Batili. Wah, curiga saya. Bisa ataf tapi jar majrur salah baca gimana? Bil ghaibati. Nah, itu gibah tuh kayaknya. Bil ghibati. Bil ghibati. Wala bin namimati. Wala bil isya'ati. Isya'ati. Allah limati al-fasidati. Kata penulis wala yatakallama, wa ataf la nafiyah, yatakallama mansub bil fuhsi jar majrur, wala yatakallama bil batili la yatakallama bil ghibati wala bin namimati wala bil isya'ati, sama-sama az-zalimati. Naat. Karena ada al sebelumnya, al isya'ati az-zalimati, al fasidati naat lagi. Kata penulis, maka wajib atas dia untuk diam dan tidak berbicara al-fuhs, fahsya, apa? Kekejian. Biasanya mananya lebih sering ke yang ngeres-ngeres kalau kekejian dipakai fahsya ini. Fahisha. Wala yatakallama bil batili, dan tidak berbicara dengan perkara yang batil. Wala yatakallama bil ghibati, tidak berbicara dengan ghibah. Ghibah apa ghibah? Ngomongin orang yang kenyataan. Yang kenyataan dan si pendengar kalau terdengar dia enggak suka. Nah, itu ghibah. Wa bin namimati, adu domba. Wala bil isya'ati, ini desas-desus. Gosip-gosip. Enggak tahu benar, enggak tahu enggak. Az-zalimatil fasidati. Yang zalim lagi fasid, rusak. Fasad. Desas-desus. Lanjut. Al-mu'minu at-taqiyyu al-amilu ya yurai al-ilmu al-ilma wal taujihati niyata ta
Fi hadza ilmi Terus ala ilmi ilmi al kitab kitabi was sunatu wasun was sunatu ti. was sunati Nah, jangan sunatin ya. Karena betulis al mu'minu at-taqiyyu al-amilu nah semua yurai fi'il mudhari al-ilma wa tawjihati kemana? Ke alil ma. Kenapa yang atuti? Yang atut ma yang atuti. Jamak salim mansubnya dengan kasrah. Ar-rabbaniyata tak lagi nih. Naat. Naat ini siapa? Taujihat. Tapi yang satu pakai fathah, satu pakai kasrah. Fi hadzal ilmi jar majrur badal ilmi. Badal atau boleh antum baca ilmu sebagai khobar dari mubtada mahdzuf. Al-kitabi was sunnati. Mana khobarnya al-mu'min yang di atas? Al-mu'minu taqiyul aminu yura'il ilma wa tawjihatir rabbaniyata. Hah? Al-mu'minu taqiyul aminu bihadzal ilmi. Jadi gitu dong. Bukan. Enggak, itu jar majrur. Yura'i. Fi'ilnya ini. Fi'il fa'il sebagai khobarnya al-mu'min. Al-mu'min, maka orang yang bertakwa, at-taqiyyu, afan. Al-mu'min, orang yang beriman, at-taqiyyu, orang yang bertakwa. Al-amilu, yang beramal, ditempel ini. Ya, yura'il ilma, mereka menjaga ilmunya. Wa taujihati ar-rabbaniyata, dan mereka menjaga taujihat itu arahan. Ar-rabbaniyata arahan-arahan rabbani, maksudnya ngikut komandonya para ulama. Fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini, ilmu kitab was sunnah, yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Lanjut. Wah, tanggung nih yang satu nih. Yura'an harakatihi wa sakanatihi Aqwalahu wa af'alahu lahun li'annahu yash'uru bi'annahu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Kata penulis yura'i fi'il mudhari, ini berarti bisa khabar kedua nih. Nanti sama kayak yura'i yang di atas. Harokati maf'ulun bi mansub karena jamak muannas salim. Sakanati sama ma'tuf. Aqwalahu ini bisa ataf bayan, badal, atau bahkan tamyiz. Atau boleh juga ataf, ya. Seolah-olah ada waw yang dihilangkan. Wa af'alahu ma'tuf li annahu li anna enggak jar majrur. Li sama anna. Kemudian hu-nya isim anna. Yas'uru. Nah, nanti jar majrur gimana dong kalau gini? Kita bongkar lagi sedikit. Li annahu yas'uru. Yas'uru. Karena dia merasa. Li sama anna enggak bisa jadi jar majrur karena anna huruf. Li anna. Berarti nanti annanya tadi anna termasuk ada an yang di ada makna an. Huruf masdar. Berarti nanti li syu'urihi. Li syu'urihi. Terus apa tadi? Bi annahu. Ayat. Jadi sama nih, bi sama anna. Enggak bisa tukar jar majrur. Kalau enggak bisa ditakwil karena kan ada ayat ini. Berarti pakai masdarnya kana. Bikauni.
Tadi apa? Depannya? ma yalfizu Enggak. wa af'ala Dia memperhatikan Yurayu. harakatnya, dia pergerakan diamnya, ucapannya, perbuatannya, karena dia merasa bahwasanya dia, karena perasaannya bahwasanya keadaannya itu yalfizu. Sama. Paham nggak? Hah? Kenapa sih nggak ada paham? Mudah-mudahan paham ya. Kan gitu nggak paham. Paham nggak? Li annahu nggak bisa li sama anna jadi majrurnya. Maka majrurnya annahu sama yas'uru ditakwil. Anna sama yas'uru jadi syu'ur. Hu-nya jadi ini mudhofun ilaih syu'uruhu. Karena kena li syu'urihi. Yang susah tuh bi annahu. Bi annahu nggak ada tawilan ya. Kalau nggak ada tawilan paksain pakai masdar kana. Karena artinya kaun keadaannya. Bi annahu bahwasanya dia, bi kaunihi karena keadaannya bahwasanya dia gitu loh. Yalfidu dan seterusnya. Karena penulis mana tadi? Yuroi. Bukan tadi udah lihat nahu yasuru ya. Nah, ayatnya berarti ma yalfidu. Ma ini ma apa nih? Syartiyah apa penafiannya? Kayaknya penafian deh. Soalnya ada ilah di situ. Nah, jadi ada pembatasan. Nah, Berarti manafiyah. Atau boleh antum lihat di Quran. Nanti apa arti ma-nya? Tidaklah kayaknya. Yalfidu. Ada yang lihat di Quran nggak? Nggak ada ya? Min qaulin jar majrur nih. Qaulin di sini maf'ulun bih. Ya, mansub fi mahalli mansub tapi alamat nasabnya kasroh karena kena min zaidah. Min tambahan ini. Zaidah. Min tambahan. Illa ladaihi jar lada zarf bermakna indah di sisi. Cuma lada biasanya di sisinya benar-benar di sisi nempel. Misalnya antum katakan ladaiya qalamun, saya punya kolam pena. Kalau antum katakan indi qalamun, saya punya pena, maknanya bisa aja penanya di rumah. Nah, kalau barang-barang yang enggak antum bawa, antum enggak bisa pakai ladaiya. Misalnya ladaiya ijazatan, saya punya ijazah. Jaizatan, saya punya ijazah. Ijazah antum padahal di rumah, enggak boleh pakai lada. Illa ladaihi raqibun. Nah, berarti kan zorof sama mazruf di depan nih. Ladaihi. Raqibun mubtada. Atidun. Hah? Apa benar? Ma-nya apa artinya? kalau tadi ma-nya belum benar baca. Antum nanti kabarnya i'rabnya? Nafi. Oh, antum tuh kalau coba min qaulinnya apa? Min qaulinnya. Jar majrur apa langsung dijadiin maf'ul bih? Harfun jarin min qaulin minnya harfun jar. Zaid enggak? Qaulin maf'ulun bihi. Tuh kan? Maf'ul bih. Sedih kan? Maf'ul bih kena jar. Nah, itulah kalau di Quran begitu. Quran ya kurang. Ayo kita baca dulu. Kata penulis yuroi. Jadi anda tadi bilang maf'ul bih tapi jangan nggak bohongin antum kan? Ada buktinya tuh. Yuroi harokatihi. Dia menjaga dengan ilmunya tersebut harokatihi pergerakan-pergerakannya. Wasakanatihi bahkan diamnya juga di atas ilmu. Nih orang alim seperti ini harusnya. Ketika dia diam di atas ilmu. Ketika dia ngomong di atas ilmu. Aqwalahu apa yang ia katakan, wa afalahu apa yang ia lakukan. Li'annahu karena dia yas'uru merasa, bi'annahu bahwasanya keadaannya dia itu
ma yalfidhu, tidaklah dia melafazkan min qaulin, sesuatu apapun. Ada taukid, kalau min zaidah memberi mana taukid. Tidaklah dia melafazkan sesuatu apapun illa ladaihi, kecuali di sisinya. Lada berarti benar-benar ada. Raqibun atidun, raqib dan atid. Malaikat yang dekat, atid juga mana sama. Raqib mana leher. Nah, bahkan diriwayatkan karena di sini pakai dalil, pakai min, sedangkan mananya zaidah, berarti semua perkataan itu benar-benar akan tercatat. Sampai Imam Ahmad ketika dia sakit, dia nggak berani bilang ngerengek apa sih? Kayak gitu. Karena itu juga akan dicatat sama raqib dan atid. Nah, semuanya. Ya, sebenarnya nggak usah pakai min aja nih. Ini kan ism nakirah. Nakirah pada kalimat penafian umum. Seandainya dikatakan pada sempurna ma yalfizu qaulan, itu udah ngasih mana umum. Ucapan apa aja pasti kena catat. Ditambah min. Allah taukid lagi berarti bahwasanya semua ucapan akan dicatat. Terakhir, Rul. Sahibuhu. Terus dulu ya, Rul ya. Ya, kalau lanjut panjang nih. Lu pusing pula saya nih. Ada. Mubtada. Huwa dhamir fasl. Kalau nggak ada dia jadi mubtada dan badalnya tuh nanti. Al ilmu khobar. An-nafi'u sifat. Al mahmudu naat. Indallahi dzaraf dan mudhafun ilaih. Tabaraka wa ta'ala sifat barang. Wal mahmudu mahtuf sahibuhu. Hebat nih kalau dapat ini. Pulang kita nih kalau dapat. Kan. Gak pulang dong kalau nggak dapat. Demi pulang gue buka chat GPT kata Bang Ade. Coba ya kalau diterjemahkan, hadza wal ilmu. Inilah dia al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Al mahmudu indallah, yang terpuji di sisi Allah tabaraka wa taala. Wal mahmudu sahibu, dan terpuji pemiliknya. Khobar siapa? Enggak, bukan khobar. Naat enggak. Masa yang terpuji yang pemiliknya? Hampir. Enggak, ada sesuatu yang beramal dengan fiil, beramal seperti fiil. Enggak ada isim fa'il di situ. Adanya isim maf'ul. Isim fa'il bisa cari maf'ul lebih. Isim maf'ul bisa cari fa'il. Ayo apa? Kalau dijadiin fiil, kata Mahmud di situ, itu amilnya tuh intinya tuh. Sahib itu amilnya di Mahmud. Kalau untuk menjadikan fiil Mahmud, apa fiilnya? Yang semakna. Apa arti hamidah? Memuji. Mahmud? Memuji juga. Yang Dipuji. Berarti naibul fa'il. Berarti ini kayak belanjakan. Jarang ini. Membelanjakan, dibelanjakan, ini belanjanya gitu. Sahibuhu intinya maf'ul. Membelanjakan sama belanja. Ya intinya Mahmud kalau dijadikan fi'il jadi humida yuhmadu wa yuhmadu sahibuhu. Selesai maknanya, persis enggak? Wa yuhmadu sahibuhu, dan dipuji pemilik. Al mahmudu tadi ma'tuf, sahibu naibul fa'il atau al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Enggak majhul. Enggak, bukan maknanya majhul.
maknanya majhul, cuman kan dia pakai isim maf'ul tuh semana dengan majhul. Maktubun apa artinya maktubun? Tertulis. Kutiba ditulis atau tertulis juga. Mahmud dipuji, humida yuhmadu sama dipuji. Sahibuhu naibul fa'il. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka